Baik, sebelumnya terima kasih, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari tugas analisis multivariat kelas H, yaitu MRA atau moderasi regresi analisis. Dan di sini kami sudah mendapatkan data dari hasil MRA tersebut. Di data ini kita bisa melihat bahwasanya terdapat 3 variabel, yaitu variabel pertama variabel X, sosial media marketing atau marketing. Lalu yang kedua ada diskon sebagai variabel Z atau variabel mediasi, dan yang terakhir ada purchase intention sebagai variabel Y atau variabel terikat. Dan untuk variabelnya semuanya sudah kami masukkan ke dalam SPSS. Untuk marketing sebagai variabel X, diskon sebagai variabel Z, dan intention sebagai variabel Y. Dan untuk X centering, Z centering, Y centering nanti akan kita bahas. Untuk MRA yang pertama adalah kita untuk mencari X centering atau mencari mean dulu, atau mencari rata-rata ya. Caranya adalah dengan analisis deskriptif. Lalu kita masukkan semuanya sekalian agar kita bisa mencari rata-ratanya. X, Z, dan juga Y. Kita pencet OK. Nah, di sini kita sudah bisa melihat sudah terdapat mean-nya atau rata-ratanya. Yang pertama intention atau di bagian Y, rata-ratanya di angka 54, marketing atau X angkanya di 68, diskon angkanya di 39. Lalu selanjutnya setelah data mean ini kita temukan, selanjutnya kita olah data ini, yaitu dengan kita jadikan compute variable seperti tadi yang kami sudah masukkan ke dalam data, yaitu kita cari X centering, Z centering, dan Y centering, serta nanti akan kita cari interaksi X dan juga Z, seperti itu. Next, selanjutnya kita cari untuk target variabel, kita tuliskan X centering. Lalu untuk numeric expression kita masukkan X ya, variabel X dikurangi dengan rata-ratanya. Di sini rata-rata mean variabel X adalah 68,23. Kita masukkan di sini 68,23. Kita pencet OK. Nah, setelah dipencet OK, maka secara otomatis data akan masuk ke dalam tabel sesuai dengan nama yang kita input. Begitu juga dengan Z, begitu juga dengan Y. Caranya sama. Jadi kita hanya masukkan meannya, lalu kita olah datanya. Lalu setelah kita temukan X, Z, dan juga Y, selanjutnya setelah kita temukan 3 variabel ini, kita selanjutnya mencari interaksi antara X dan juga Z. Caranya seperti apa? Caranya sebenarnya hampir mirip-mirip, yaitu tinggal kita tadi deskriptifnya, kita cari deskriptifnya lagi. Lalu selanjutnya kita transform compute variable lagi. Untuk namanya kita masukkan interaksi XZ. Lalu untuk rumusnya kita masukkan centering X dikali dengan centering Z. Nah, seperti ini ya untuk rumusnya. Kita pencet OK. Nah, setelah dipencet OK, otomatis data akan masuk ke dalam tabel. Nah, setelah data mean dan juga data interaksi sudah kita dapatkan, selanjutnya adalah tahap untuk kita mengolah datanya, yaitu dengan cara kita analyze. Dan untuk sesi olah datanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikut kita akan masuk olah datanya, masuk ke analyze, regresi, linear.
Nah, kita di dependennya dimasukkan intention. Di bawahnya kita masukkan X centering, Z centering, dan interaksi XZ. Nah, sudah keluar. Berikut saya akan menjelaskan tentang model SunMary. Nilai penting R sama dengan 0,97, hubungan sangat kuat antara prediktor dan intention. R2 sama dengan 0,936 atau 93,6%. Variasi intention dijelaskan oleh model. Adjust R2 sama dengan 0,933 sudah disesuaikan tetap sangat tinggi. Dan standar atau error sama dengan 2,921, rata-rata kesalahan prediksi. F-change sama dengan 301,084, signifikan 0,01, model sangat signifikan. Darwin-Watson-nya sama dengan 1,735, tidak ada masalah autokorelasi. Dan berikut saya akan menjelaskan ANOVA. F sama dengan 301,084, signifikan terhadap 0,01. Ini menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan, artinya XZ dan interaksi XZ secara bersama sama berpengaruh terhadap intention. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya saya izin menjelaskan untuk deskriptif statistik, yaitu N sama dengan 66. Nah ini data valid semua. Lalu selanjutnya mean intention sama dengan 54,52. Rata-rata cukup tinggi. Lalu STD sama dengan 11,258. Variasi data di sini cukup besar. Nah, untuk variabelnya X centering dan Z centering itu 0. Nah, ini normal karena sudah di centering. Lalu selanjutnya interaksi XZ sama dengan hasil perkalian X dan Z. Nah, artinya di sini data sudah diproses dengan benar untuk analisis moderasi. Nah, selanjutnya itu correlation atau korelasi. Nah, di sini X itu intention sama dengan 0,926. Nah, ini angka yang sangat kuat atau signifikan, bisa disebut signifikan itu. Lalu Z intention itu sama dengan 0,962. Ini pun juga sangat kuat, signifikan. Nah, interaksi intention itu sama dengan mohon maaf, sama dengan minus 0,198. Nah, itu lemah, tidak signifikan karena P sama dengan 0,055. Nah, ini kan minus. Lalu untuk insight-nya itu X dan Z punya hubungan kuat langsung ke intention. Tapi variabel interaksi tidak menunjukkan hubungan kuat. Lalu untuk hasil regresi atau koefisien, itu persamaan regresi Y sama dengan 54,151 ditambah 0,163X ditambah 1,175Z ditambah 0,004 X times Z. Interpretasi di sini X centering itu B sama dengan 0,163. Nah, untuk signifikannya itu kan sama dengan 0,044. Nah, di sini lebih kecil dari 0,05. X berpengaruh signifikan terhadap intention. Lalu selanjutnya untuk Z centering. B sama dengan 1,175. Signifikannya itu di sini sama dengan 0,000. Nah, itu juga lebih kecil dari 0,05. Jadi Z berpengaruh sangat signifikan, lebih kuat dari X. Nah, selanjutnya untuk interaksi X Z, B sama dengan 0,004. Nah, di sini signifikannya itu 0,191. Di sini lebih besar dari 0,05. Nah, jadi ini tidak signifikan. Ini poin paling penting. Variabel Z bukan moderator karena interaksi tidak signifikan. Selanjutnya untuk multi kolinearitas PIF itu X sama dengan 8
416. Lalu Z sama dengan 9,009. 9,009. Nah, di sini interaksi itu sama dengan 1,286. Lalu interpretasi X dan Z cukup tinggi korelasinya, mendekati masalah multikolinearitas, tapi masih bisa ditoleransi. Umumnya lebih kecil dari 10. Selanjutnya, collinearity diagnostik itu condition index maksimal sama dengan 5,913. Nah, ini lebih kecil dari 30. Tidak ada multikolinearitas parah. Lalu selanjutnya residual statistik. Ini residual sama dengan 0. Nah, itu normal. STB residual masih dalam range aman. -3 sampai dengan +3. Nah, untuk modelnya tidak bermasalah secara error. Kesimpulan akhir, yang pertama yaitu X berpengaruh signifikan terhadap intention. Lalu yang kedua, Z berpengaruh signifikan terhadap intention. Yang ketiga, Z bukan variabel moderasi karena interaksi X kali Z tidak signifikan. Lalu yang keempat, model regresi layak digunakan. Tidak ada masalah serius pada asumsi. Baik, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Akan ditutup oleh teman saya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 8 sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.